2 tahun yang lalu saya katakan bahwa kasus Subang ini adalah kasus yang akan terbongkar karena kasus Subang itu adalah kasus yang ramai. Telah ditetapkan siapa sebenarnya tersangkanya. Telah ditetapkan ada 5 tersangka, 2 sudah ditahan, yang 3 masih belum ditahan. Kenapa Pak Yosep Danu telah ditahan, tapi istrinya yaitu Bu Mimin, kemudian anak Bu Mimin atau anak dari Pak Yosep, Aragi dan Abi itu belum ditahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advocaten Channel, sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Sahabat-sahabatku, apa kabar? Semoga sahabat-sahabatku sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sahabatku, biasanya saya membahas sekitar pemilu. Kali ini saya akan mencoba membahas lagi tentang kasus Subang. Karena sahabat-sahabatku, saya ini adalah orang Subang asli. Jadi apa salahnya saya juga turut untuk membahas kasus Subang ini, semoga bisa bermanfaat. Nah, sahabat-sahabatku, saya kasih judul di sana itu kasus Subang Reborn. Walaupun istilah itu tidak tepat-tepat sekali, tapi agar lebih bagaimana begitu, maka saya taruh judulnya seperti itu. Nah, sahabat-sahabatku, alhamdulillah 2 tahun yang lalu saya katakan bahwa kasus Subang ini adalah kasus yang akan terbongkar karena kasus Subang itu adalah kasus yang ramai. Artinya kasus Subang ini adalah kasus yang dibicarakan oleh semua warga masyarakat di Subang. Nah, sahabat-sahabatku, terima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian terima kasih kepada para youtuber yang handal, YouTuber Subang, yang tidak bosan-bosannya telah membahas perkara ini. Mulai dari Bang Jack Batubara dalam Subang Hijau, kemudian Freddy Sudaryanto, kemudian Heri Sutanto, dan lain-lain sahabat YouTuber di Subang yang telah membahas kasus Subang ini sampai saat ini. Sahabat-sahabat kalian, kita bersyukur bahwa kasus Subang ini saat ini telah dibuka kembali dan telah ditetapkan siapa sebenarnya tersangkanya. Telah ditetapkan ada 5 tersangka, 2 sudah ditahan, yang 3 masih belum ditahan. Saya lihat di beberapa YouTuber Subang itu, saya lihat ada komentar itu kenapa 5 tersangka tapi yang 2 sudah ditahan, yang 3-nya belum. Yang 2 itu adalah Miss Muhammad Danu atau Danu, kemudian Pak Yosep, sedangkan yang belum ditahan itu adalah Bu Mimin, Aragi dan Abi. Nah, sahabat-sahabatku, kelima ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka itu artinya di dalam kitab undang-undang hukum pidana, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut. Nah, sahabat-sahabatku, bukti permulaan bisa didapatkan dari keterangan saksi, bisa didapatkan dari keterangan ahli, bisa dari keterangan terdakwa, bisa dari surat petunjuk. Dan dengan ditetapkan 5 tersangka ini, tentu penyidik Polda Jawa Barat telah mempunyai 2 bukti permulaan itu, sehingga ditetapkan mereka itu sebagai tersangka. Walaupun sampai saat ini kita tidak tahu sebenarnya peran-peran mereka itu di 5 tersangka itu apa saja. Mungkin nanti kita akan melihat keterangan selanjutnya akan diberikan oleh pihak kepolisian apa saja sebenarnya peran-peran dari para tersangka tersebut. Nah, sahabat-sahabatku, kenapa
Pak Yosef Danu telah ditahan, tapi istrinya yaitu Bu Mimin, kemudian anak Bu Mimin atau anak tiri Pak Yosef, Aragi dan Abi berikut Bu Mimin itu belum ditahan. Nah, sahabat-sahabatku, dalam kitab undang-undang hukum pidana itu, kenapa tersangka harus ditahan? Harus ditahan dikarenakan yang pertama, ditakutkan tersangka tersebut akan melarikan diri. Yang kemudian ditakutkan tersangka itu adalah menghilangkan barang bukti. Dan kenapa ditahan? Ditakutkan tersangka itu adalah akan mengulang lagi tentang perbuatannya. Nah, sahabat-sahabatku, banyak pertanyaan. Kenapa 3 lagi, Bu Mimin, Aragi, dan Abi itu sampai saat ini tidak ditahan-tahan? Sehingga timbul berbagai penafsiran, berbagai komentar yang tentu belum juga benar. Saya baca dari Tribun Jabar, di sana dikatakan bahwa tidak ditahannya Bu Mimin, Arigi, dan Abi dikarenakan ada pertimbangan dari pihak kepolisian. Hal ini dikatakan oleh Direktur Reskrim Umum Polda Jawa Barat, Bapak Kombes Pol Surawan. Jadi jelas, sahabat-sahabatku, kenapa yang 3 lagi itu tidak ditahan? Dikarenakan ada pertimbangan dari pihak kepolisian. Nah, sahabat-sahabatku, apa pertimbangan itu? Tentu pertimbangannya itu yang tahu hanya pihak kepolisian. Tapi kita yakinkan bahwa dengan pertimbangan itu tentunya adalah strategi dari pihak kepolisian untuk mendapatkan sesuatu yang nanti didapatkan dari ketidakditahanannya dari ketiga orang tersebut. Apa yang akan didapatkan dari pihak penyidik nantinya kita juga tidak tahu. Kita tunggu saja bagaimana perkembangan kasus Subang berikutnya. Kita berdoa dan selalu berharap semoga kasus Subang ini segera dapat diungkap. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya tutup, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.